Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah dan syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menunjukkan kita ke jalan yang benar insyaallah. Beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam pertemuan ini kita akan menyajikan tentang sebuah kitab yang berjudul Wasyiatul Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana kitab ini menerangkan tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, aku dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku dan Rasulullah di rumahnya hanya berdua, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hai Ali, antara kamu dan aku Rasulullah, kedudukannya itu seperti Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Namun sesudah aku tidak ada nabi lagi. Pada hari ini aku berwasiat kepadamu, seandainya kamu bisa menjaga wasiat ini, kamu akan dipuji dan akan mati dalam keadaan syahid, dan Allah akan membangunkan kamu kelak di hari kiamat sebagai orang ahli fikih dan ahli ilmu. Bab yang pertama yaitu wasiat Rasulullah tentang halal dan haram. Masalah halal dan haram adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang yang beriman, yang menginginkan amal ibadahnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak dapat berhasil mendapatkan nikmat dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, pengaruh makanan halal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Ali, barang siapa makan dari barang halal, maka bersih agamanya dan lunak atau lembut hatinya, dan doanya tidak ada yang menghalangi atau mustajab. Keterangannya di hadis ini yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam perut seorang manusia akan berpengaruh terhadap agama, hati, dan terkabulnya doa. Orang selalu memilih makanan yang halal, berarti dia sangat memperhatikan ajaran agamanya dalam hal makanan. Begitu juga hati akan menjadi bersih karena tidak adanya makanan haram yang mencampurinya. Dengan agama yang lurus dan hati yang bersih, maka insya Allah doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua yaitu pengaruh makanan subhat dan haram. Nabi bersabda, hai Ali, barang siapa yang makan dari barang subhat, maka akan ragu agamanya dan gelap hatinya. Dan barang siapa makan dari makanan yang haram, maka matilah agamanya, lemah keyakinannya, dan Allah akan menutup doanya
atau tidak dikabulkan dan sedikit ibadahnya. Maksudnya yaitu begitu juga apabila makanan yang dimakan oleh manusia adalah barang yang masih subhat atau belum jelas halal haramnya, maka akan menjadi agamanya dalam keraguan serta hati yang gelap. Sedang bila manusia makan makanan yang jelas keharamannya, maka akan menjadi lemah agama dan keyakinannya, sehingga berimplikasi terhadap sulit terkabulnya doa yang dimintanya. Diriwayatkan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami bahwa dirinya telah beribadah kepada Allah selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa merasakan nikmat dan kelezatan beribadah. Dia lalu menjumpai ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, saya belum pernah dapat merasakan nikmat dan kelezatan beribadah kepada Allah sama sekali. Tolonglah, renungkanlah, apakah ibu pernah memakan makanan haram waktu ibu mengandungku atau sewaktu menyusuiku?" Lalu sang ibu berpikir lama sekali, lalu berkata kepada putranya, "Hai putraku, hai anakku, ibu ingat yaitu ketika ibu mengandungmu, ibu pernah naik ke rumah bagian atas, lalu ibu melihat ada adonan makanan milik tetangga yang dijemur. Ibu ingin memakan makanan itu, lalu ibu mengambilnya sedikit, yaitu sebesar ujung jari, lalu ibu memakannya dan tanpa meminta terlebih dahulu kepada pemiliknya." Abu Yazid berkata, "Inilah penyebab yang membuat aku tidak dapat merasakan kelezatan beribadah kepada Allah." Lalu dia berkata, "Tolonglah bu temui pemilik barang tersebut dan mintalah kehalalannya." Sang ibu lalu melaksanakannya dan berhasil mendapatkan ridho dan kehalalan dari pemiliknya. Setelah itu Abu Yazid baru dapat merasakan kelezatan ibadahnya yang luar biasa. Dan yang ketiga, rezeki haram dan murka Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Hai Ali, ketika Allah membenci salah seorang dari hambanya, maka Allah akan memberi orang tersebut dengan harta benda yang haram. Dan jika Allah sangat marah kepada hambanya, maka Allah akan menugaskan setan untuk membawa orang tersebut ke dalam barang haram, dan setan akan menemani serta menyibukkannya mencari harta dunia dan meninggalkan agamanya dan memudahkan orang tersebut dalam urusan dunia. Kemudian setan membohonginya serta berkata, Allah itu maha luas pengampunannya dan maha kasih sayang kepada hambanya." Keterangan akan wasiat yang ini adalah Allah adalah Tuhan maha pengampun dan maha kasih sayang, tetapi ada kalanya Allah marah kepada hambanya yang sangat durhaka kepadanya. Di antara tanda kemarahan Allah adalah orang yang durhaka tersebut selalu ditemani oleh setan yang mencekokinya dengan barang yang haram, menjerumuskannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah, dan menyibukkannya dengan segala urusan dunia agar lupa akan kehidupan akhirat. Yang keempat, tentang halal haram, yaitu pencari harta haram adalah kawannya setan. Rasulullah bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, tidaklah seorang berpergian mencari harta haram kecuali dia ditemani setan, dan tidaklah seorang mencari harta haram dengan naik kendaraan melainkan setan mengikutinya. Dan tidaklah seorang mengumpulkan barang atau harta haram, pasti setan akan memakannya."
Barang siapa yang hendak berjima atau berhubungan badan, lupa tidak menyebut nama Allah, pasti setan akan mengikutinya di dalam ikhtiarnya mendapatkan anak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak serta berjanjilah mereka. Keterangannya yaitu setan adalah golongan jin yang membangkang, seluruh perbuatannya selalu mengarah kepada pembangkangan dan kehancuran. Setan selalu berusaha menghancurkan kehidupan umat manusia dan dengan cara menjauhkan manusia dari hidayah Allah dan jalan yang benar. Setan juga sangat gigih dalam mengganggu manusia serta terus mencari kesempatan manusia ke dalam jiwa manusia. Tapi jika jiwa manusia sehat dan bebas dari segala penyakit jiwa yang merupakan pintu masuk setan, maka setan tidak akan berhasil memasukinya. Adapun penyakit jiwa atau hati yang menjadi pintu masuk setan diantaranya ialah cinta kepada kehidupan dunia, seperti harta, tahta, dan wanita. Setan juga masuk melalui makanan yang haram, serta ikut dalam hubungan suami istri yang tidak didahului dengan menyebut nama Allah. Karena itu, kita harus waspada terhadap masuknya setan ke dalam kehidupan kita. Dan dengan senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Yang kelima yaitu Allah menolak sedekah dari harta haram. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima solat tanpa wudu dan tidak menerima sedekah dari barang haram. Barang yang haram selamanya akan tetap haram, walaupun ia berusaha membersihkannya dengan cara menyedekahkan barang tersebut, karena Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari barang haram, seperti hasil curian, rampok, gasab, menipu, dan lainnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, barang siapa yang menginfakkan harta yang berasal dari harta yang haram di jalan kebaikan, maka dia seperti mencuri pakaian najis dengan air kencing. Pakaian najis itu tidak dapat disucikan kecuali dengan air, dan dosa tidak dapat dihapus kecuali dengan harta yang halal. Yang keenam yaitu harta haram penghalang bertambahnya iman. Nabi berwasiat kepada Ali, wahai Ali, orang mukmin itu tidak akan pernah berhenti dalam menambah agamanya selama dia tidak memakan barang haram. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka hatinya akan mati dan buta dari taat kepada Allah. Maksudnya, kadar iman seseorang kadang bertambah dan kadang berkurang, tetapi kebanyakan iman seseorang mukmin akan selalu bertambah selama ia masih mau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi ada satu hal yang menjadi penghalang bertambahnya iman seseorang, yaitu memakan barang yang haram. Karena itu bersihkanlah diri kita dari memakan barang yang haram, agar iman kita bertambah dan ketaatan kita kepada Allah meningkat. Maka berkumpullah dengan para ulama yang mempunyai pengetahuan agama yang luas, baik dalam majelis taklim, majelis zikir, dan lainnya, sehingga kita bisa meningkatkan ketaatan dan keimanan kita. Yang ketujuh tentang halal dan haram, yaitu membaca Al-Quran yang mengabaikan halal dan haram. Nabi Muhammad berwasiat kepada Ali, wahai Ali, barang siapa
yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, oleh Al-Quran, dan tidak mau mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang membuang kitab Allah di belakangnya. Maksudnya yaitu Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran dijamin Allah selalu terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Membaca Al-Quran juga mempunyai makna ibadah yang berpahala bagi umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau meresapi maknanya, meresapi makna yang ada di dalamnya dan menjalankan isi ajarannya, maka orang tersebut termasuk orang yang membuang kitab Allah ke belakang. Allahu a'lam. Itulah bab yang pertama atau kajian yang pertama daripada wasiat Nabi Muhammad kepada umat Islam, dan dikhususkan kepada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat daripada wasiat-wasiat yang diberikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Terima kasih, sampai bertemu di wasiat-wasiat yang berikutnya. Semoga kita diberi kemudahan dalam menjalankan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.